Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat tengah jor-joran membuat fasilitas umum dan melengkapinya dengan bermacam ornamen. Setelah rampung membangun pedestrian di Jalan Hazet dan Cihideng, pemerintah sedang menata taman kota dan lapang dadaha. Di Taman Kota saat ini sedang dibangun monumen pesawat yang lokasinya berdekatan dengan air mancur. Proyek ini menjadi ironi karena air mancur yang dibangun dengan anggaran lebih dari 1,2 miliar rupiah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak diresmikan pada Oktober 2018, umur air mancur ini terhitung tidak lama. Sempat menyedot animo masyarakat, setelah itu tak jelas nasibnya. Pernah dihidupkan lagi, tapi kemudian tidak jalan lagi. Uang 1,2 miliar rupiah mengalir mubazir tanpa faedah. Kini di dekat sarana air mancur kering itu sedang dibangun monumen pesawat yang dikerjakan selama 60 hari pertanggal kontrak 15 Maret 2023. Untuk membangun tubuhnya saja, pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan anggaran hampir 130 juta rupiah. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan, menyebutkan pesawat yang dipajang di Taman Kota ini merupakan hibah dari TNI Angkatan Udara dan diharapkan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat dalam dan luar kota. Kalau ingin bagaimana menata lebih, jadi membangun daya tarik orang datang ke Tasikmalaya. Nah, salah satunya gagasannya kan karena kebetulan informasi dari TNI AU, ini ada pesawat-pesawat yang sudah tidak terbang lagi yang bisa dihibahkan ke Pemda-Pemda. Nah, maka Pemkot bikin surat ke TNI AU, mohon ada pesawat yang bisa dihibahkan untuk bisa ditempatkan di Tasikmalaya dengan komitmen bahwa pesawat itu kalau ditempatkan di Tasikmalaya dipelihara oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, dan itu sudah kita ini dan kemarin itu memang dulu didiskusikan, didesain kelihatannya akan ditempatkan di Taman Kota. Nah, Taman Kota mungkin kemarin juga secara teknis ya dengan dinas PU, dengan termasuk lanutnya dan lain-lain, bagaimana pemasangan itu secara yang paling pasnya di mana gitu lokasinya kan, karena memang di situ kan ada juga segmen-segmen yang jangan diganggu gitu ya. Ada tugu, ada pos polisi, ada kolam, ada buat air mancur ya. Pembuatan monumen pesawat ini bakal menjadi ornamen baru di Taman Kota, menyusul tugu dan air mancur, termasuk arena bermain anak-anak, tempat istirahat, dan payung terbalik. Namun beberapa fasilitas itu kondisinya rusak dan dibiarkan begitu saja tanpa diperbaiki. Selain tempat sampah yang bermasalah, beberapa payung terbalik ini banyak yang sudah bolong. Tidak jelas payung terbalik itu fungsinya buat apa. Alih-alih memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak, pemerintah malah membangun monumen pesawat terbang. Apakah proyek itu tidak akan mubazir? Seperti air mancur yang dibangun dengan anggaran 1,2 miliar rupiah, tapi kini tak lagi berfungsi. Ya kalau perhitungan kita sih ya, karena artinya kan itu kan tidak mengganggu. Saya belum lihat lagi ke lokasi, tapi kan dulu pada saat pembahasan itu air mancur jangan keganggu. Jadi dia harus nanti bagi masyarakat dinas LH bisa melakukan perbaikan atau sehingga air mancur itu bisa berfungsi lagi. Nah pesawat itu lokasinya berbeda, jadi nggak boleh mengganggu itu. Relatif sih kalau mengganggu itu kan artinya apa? Artinya bisa saja bahwa itu menjadi daya tarik orang untuk lebih banyak datang lagi ke sana. Nah kalau masyarakat penasaran ingin lihat monumen pesawat, patung pesawat, kemudian, nah itu kan lebih banyak lagi yang datang ke sana. Tentunya
ekonomi di sana juga kan akan banyak yang jajan lagi, banyak yang ini, parkir banyak lagi kan. Bukan hanya taman kota, fasilitas umum lainnya pun kondisinya sama. Pemerintah semangat mengerjakan proyek demi proyek, tapi tidak cekatan dalam melakukan perawatan. Contoh yang paling anyar adalah Pedestrian HZ dan Cihideng. Di dua tempat yang baru rampung dibangun beberapa bulan lalu itu sudah ada beberapa fasilitas yang rusak, seperti tempat buang sampah. Apakah karena ulah tangan-tangan tidak bertanggung jawab atau pemerintah yang selalu terlambat merawat? Pedestrian HZ dan Cihideng yang masih seumur jagung saja sudah seperti itu, bagaimana dengan fasilitas-fasilitas umum yang lain? Ternyata tidak jauh berbeda, bahkan ada yang lebih parah. Coba perhatikan Taman Revolusi Mental ini. Taman yang berada di dekat gedung kesenian ini tidak dirawat, sehingga rumput ilalang tumbuh tinggi. Bahkan atap yang memayungi sila-sila dan gambar Pancasila sebagiannya sudah ambruk. Beberapa bagian temboknya juga terbelah, dan di depan panggung terbuka pun keadaannya memprihatinkan. Tempatnya dipenuhi rumput ilalang yang menandakan kalau area ini jarang digunakan aktivitas masyarakat. Selain Taman Revolusi Mental, taman-taman lain yang berada di Kompleks Dadaha ini kondisinya tidak jauh beda. Kurang terawat dan sering disalahgunakan. Di malam hari kondisinya gelap gulita sehingga kerap dijadikan tempat berbuat asusila. Dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Denny Diana, tidak memberikan respons. Hal serupa dilakukan bawahannya, Wiwi Nuraini, Kepala Bidang Tata Lingkungan. Kedua pejabat itu tidak merespon saat akan diwawancara soal penyebab banyaknya taman yang tidak dirawat, termasuk alasan air mancur di taman kota yang tidak berfungsi. Didatangi ke kantornya tidak ada, dikirim pesan singkat lambat dibalas, ditelepon pun tidak dijawab. Moto melayani dengan hati, sepenuh hati, dengan hati-hati dan tidak sesuka hati yang dipajang dekat pintu masuk kantor Dinas Lingkungan Hidup jadi terbaca hambar dan menggelikan. Soal penyebab banyaknya sarana fasilitas umum yang rusak dan tidak terawat diketahui dari Kepala UPTD Pengelola Kompleks Dadaha Kota Tasikmalaya, Dadi Sopardi. Selain taman-taman, kondisi Stadion Dadaha pun tak kalah memprihatinkan. Kanopi tribun penonton kondisinya rusak parah dan dibiarkan begitu saja tanpa diperbaiki. Plafon dan dindingnya juga sama, banyak penutup dinding yang terlepas hingga menyisakan rangka-rangka berkarat. Deretan kursi penonton pun banyak yang rusak dan tidak layak digunakan. Begitu juga di area loket tiket dan koridornya, kumuh tidak terawat. Kendati begitu, tempat ini jadi pilihan pasangan muda-mudi untuk mojok berduaan. Dadi mengatakan banyaknya fasilitas umum yang tidak terurus lantaran minimnya anggaran untuk biaya perawatan. Ia mengaku sudah mengusulkan anggaran untuk memperbaiki segala kerusakan, namun hingga sekarang belum dikabulkan. Sementara sekarang ya memang perawatan untuk gedung-gedung belum ada, gitunya gitu. Saya di sini gitu. Jadi untuk kalau misalkan ada gedung, kita sebagai pemelihara ataupun sebagai pelayan gitunya kan harus harus ini harus maksimal untuk melayani baik penerangan dan lainnya gitu. Karena anggaran belum ada, jadi sekarang itu ya seadanya yang ada gitu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa ada anggaran untuk pemeliharaan tiap gedung. Tapi kemudian juga ada dari Dewan yaitu Pokil gitu ya. Kalau ada dari Dewan dari Pokil sudah ada pemeliharaan, pengecatan dan lain-lain.
Di saat fasilitas Stadion Wiradadaha banyak yang rusak, termasuk taman-taman yang sangat minim penerangan pada malam hari sehingga sering disalahgunakan, pemerintah malah menata lapang dadaha. Untuk memuluskan proyek tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan anggaran sebesar 11,5 miliar rupiah lebih. Padahal di kompleks Dadaha ini ada banyak fasilitas umum yang kondisinya tidak terurus, serta sering dijadikan tempat berbuat asusila dan kejahatan lainnya. Apakah lapang atau alun-alun Dadaha ini kelak akan bernasib serupa? Proyek harga mati, urusan rawat soal nanti. Membangunnya semangat, tapi giliran merawatnya loyo tak bertenaga. Dalihnya klasik, tak ada anggaran perawatan.